Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, nah pernahkah teman-teman ditanya sama bos tuh kayak gini? Kira-kira berapa ya jumlah pelanggan yang akan datang di minggu depan? Ya, mungkin pertanyaan itu terdengar seperti biasa saja gitu ya. Padahal pertanyaan tersebut itu bisa menentukan berapa jumlah karyawan yang akan kita siapkan di minggu depan. Nah, seperti di video yang awal, ya di video pertama tentang menentukan jumlah karyawan yang akan kita tempatkan di satu shift tertentu. Nah, video kali ini lebih ke menentukan atau melakukan prediksi berapa sih jumlah pelanggan yang akan datang di minggu depan atau di waktu yang akan datang. Ya, jadi selama kurang lebih 20 menit ke depan saya akan ajak rekan-rekan semua untuk melakukan perhitungan berapakah jumlah nasabah atau jumlah pelanggan atau jumlah orang yang akan datang ke layanan kita gitu ya. Dan tentu saja materi kali ini tidak hanya diterapkan di kontak center saja, namun di semua industri yang kaitannya dengan pelanggan. Ada pelanggan datang, ada pelayanan gitu ya. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa kita harus memiliki data terlebih dahulu ya, data historical sebelum-sebelumnya, bisa itu 1 minggu, bisa 1 bulan ke belakang, bahkan 1 tahun, bahkan 3 tahun ke belakang ya. Semakin datanya semakin banyak, maka akan semakin mendekati hasilnya gitu ya, karena forecasting itu bukan langsung mengetahui berapa pastinya, tapi lebih ke mendekati gitu ya. Nah, jadi selama 20 menit ke depan kita akan coba lakukan perhitungan seperti yang akan kita lakukan gitu ya. Seru ya. Oke, misalkan kita punya data seperti ini, data kedatangan pelanggan ya dari jam 7.30 sampai jam 9 malam ya. Jadi layanan kita buka dari jam 7.30 sampai jam 9 malam ya. Nah, kita pecah menjadi beberapa interval ya, dalam kurun waktu setengah jam. Pada hari Senin itu terjadi kedatangan pelanggan sebanyak 124. Jam 7.30 sampai jam 8, berarti setengah jam pertama. Nah, di setengah jam berikutnya ada lagi yang datang dari jam 8 sampai 8.30, itu 135 orang. Di jam berikutnya 8.30 sampai jam 9 ada 140 orang yang ini. Oke, dan seterusnya sampai dengan jam 9, dari jam setengah 9 sampai jam 9 malam itu 98 orang. Gitu ya. Begitupun dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini merupakan data awal, data historical kita yang sangat sederhana ya, dan mungkin Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semua juga memiliki data seperti ini ya. Oke. Nah, yang harus kita lakukan pertama ketika melihat data seperti ini dan untuk menjawab pertanyaan berapakah sih kira-kira Senin depan, Selasa depan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau hari Minggu di minggu depan gitu ya. Nah, cara perhitungannya sederhana sekali ya. Yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita melakukan sum atau jumlah, berapakah sih jumlah pelanggan yang datang di hari Senin ya. Ini operasi biasa. Oke, kita sum ke bawah dari interval jam 7.30 sampai jam 9 malam. Jadi hari Senin ini ada 4.070 pelanggan yang datang atau nasabah yang kita layani gitu ya. Kalau misalkan di service center berarti ada 4.070 orang yang datang ingin kita layani gitu ya. Oke, kemudian lakukan juga untuk hari Selasa, ini sama saja, sama dengan sum dari mulai interval awal sampai interval paling akhir. Oke, ada 3.881 pelanggan yang datang gitu ya. Lakukan seperti itu sampai dengan hari Minggu. Oke, kita tinggal tarik saja sehingga kita punya jumlah total. Berapa sih pelanggan yang datang setiap harinya? Jadi dari interval tersebut kita langsung buatkan totalnya gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita harus membuat rata-rata. Oke. Kita buat rata-rata seperti ini sama dengan average ya. Ini rumus sederhana. Oke, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah supaya kita mendapatkan rata-rata semuanya. Nah ya,
kita hilangkan desimalnya atau di belakang angka di belakang koma. Oke, lalu setelah itu sama kita lakukan penjumlahan ya, kita totalkan berapa sih. Nah, ternyata ada 4054 ya, rata-ratanya 4054. Oke, ini kita kasih ya seperti ini. Nah, setelah kita punya rata-rata seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah menghitung pattern. Ya, pattern itu adalah pola. Oke, polanya kita lihat ya, polanya nanti akan berupa persen ya. Oke, ini pattern akan tersedia dalam persen. Nah, seperti ini. Nah, pattern ini cara menghitungnya adalah average dibagi dengan totalnya. Ya, kita kunci ya, di sel K3 kita pencet F4 supaya kita bisa drag ke bawah. Oke, kita drag ke bawah sekarang. Nah, kita rubah ke persentase seperti ini. Ya, kita berikan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita lakukan rata-rata. Ya, kita hitung rata-rata pattern setiap interval. Oke, seperti ini. Rata-ratanya adalah 3,70 ya. Nah, 3,70 ini menjadi pola. Ya, pola yang akan kita gunakan sebagai perhitungan forecastingnya gitu ya. Nah, baru setelah pola ini kita bisa melakukan forecasting atau peramalan berapa sih jumlah pelanggan yang akan datang di hari berikutnya atau di minggu berikutnya ya, di hari tertentu. Oke, kita tulis Senin, oke, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, seperti ini. Setelah kita melakukan penambahan head pada tabel gitu ya, nah lalu kita bisa menentukan berapa sih jumlah pelanggan yang akan datang di hari Senin dengan pola 3,7%. Nah, caranya gampang sekali. Yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah pelanggan ya total dari interval pertama sampai dengan terakhir. Caranya adalah dengan total pelanggan di hari Senin ditambah ya, ditambah sales yang sama di D3 lagi, di total pelanggan hari Senin lagi, lalu dikalikan dengan pola ya, seperti ini. Jadi rumusnya D3 tambah dalam kurung D3 kali L3 ya. Bisa jadi di komputer rekan-rekan semua itu akan jadi berbeda. Yang terpenting adalah konsepnya jumlah pelanggan yang datang di hari Senin ditambah ya, ditambah kenaikan ya sebanyak 3,7%. Totalnya adalah 4220 gitu ya. Kita hilangkan, oke, jadi 4221. Nah, berikutnya ya, untuk mengisi setiap interval berapa sih? Kalau misalkan totalnya 4221 pelanggan yang datang di hari Senin depan ya, prediksinya seperti itu. Lalu berapa sih di setiap intervalnya di jam 7.30 misalkan atau di jam 3 sore? Ya, nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus melakukan perhitungan sederhana lagi ya. Pattern yang 3,18 ya, pattern jam 7.30 itu dikalikan dengan total di hari Senin ya. Oke, jadi totalnya adalah, oke, kita kunci dulu supaya kita bisa drag ke bawah nantinya. Jadi 4221 itu ketika ditarik ke bawah ya, operasi Excelnya dia tidak berpindah. Oke, jadi 134 ya, poin sekian. Nah, terus yang jam 8 berapa? Oke, kita drag ke bawah, 154 poin sekian, ini 168 dan seterusnya kita drag ke bawah. Nah, bisakah kita drag ke kanan? Belum. Kenapa? Karena jumlahnya masih belum kita tentukan mana Selasa, mana Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Jadi sabar dulu. Nah, ini kita lakukan pembulatan ya, kaidah pembulatan supaya 2 angka di belakang komanya itu hilang. Nah, kita sudah tahu prediksi jumlah pelanggan yang akan datang di hari Senin. Nah, sekarang kita cek ya, cara pengecekannya saat kita jumlahkan
angka ini ke bawah, betulkah hasilnya 4221 ya? Kita lakukan sum. Oke, betul ya, 4221. Seperti itu ya. Oke. Clear? Nah, sekarang kita pindah ke hari Selasa. Hari Selasa sama ya. Hari Selasa yaitu jumlah pelanggan di Selasa minggu kemarin ya. Kita tambahkan dengan potensi atau prediksi kenaikannya sebesar 3,7% seperti ini. Ya, dalam hal ini di PC saya E3 ditambah E3 dikali L3. Seperti itu. Ya. Nah, supaya kita bisa drag ke kanan, maka karena L3 ini dia pattern 3,7, maka kita kunci saja seperti ini. Ya, kita pencet F4. Oke, kita kunci supaya kita bisa drag langsung ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita hilangkan angka di belakang koma, ya. Oke. Kita permanis dulu di sini. Nah, kalau begitu sudah kita ketahui total jumlah pelanggan hari Selasa adalah 4025. Rabu adalah 4035, Kamis 4493, Jumat 4346, Sabtu 4282 dan Minggu 4024 ya. Nah, lalu kita lakukan penentuan berapakah sih jumlah pelanggan yang datang di setiap interval. Oke, caranya masih sama. Pattern ya yang 3,18 tadi yang di pattern jam 7.30 sampai jam 8 ya. Kita kalikan dengan angka yang ada di total hari Selasa, prediksi total hari Selasa. Oke. Nah, karena akan kita drag ke bawah seperti tadi operasinya, maka kita kunci. Jadi seperti ini. Oke. Ini kita drag ke bawah. Oke, hilangkan angka di belakang koma. Oke. Lalu kita cek di bawah 4025 ya. Ini sama 4025 dengan yang atas. Oke. Nah, selanjutnya hari Rabu kita lakukan hal yang sama ya, 3,18 dikali 4035 ya, sebagai pattern di hari Rabu. Hari Kamis juga sama. Oke, 3,18 dikali 4493. Oke, ini juga sama. Terus lakukan seperti ini sampai dengan hari Sabtu ya. Sampai dengan hari Minggu terakhir. Oke. Nah, baru kita bisa lakukan drag ke bawah semua. Set. Nah, udah jadi. Kita hilangkan angka-angka di belakang koma. Oke, lalu kita permanis, kita simpan di tengah dan kita sum ke bawah. Ini dia. Angka di bawah harus sama dengan angka di atas. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan ya. Oke. Nah, kita sudah punya data seperti ini sekarang. Nah, inilah jumlah-jumlah pelanggan yang akan datang di minggu depan ya. Ini prediksi. Oke, ini saya kasih fill hijau supaya berbeda ya dengan format perhitungan yang awal. Oke, seperti itu. Nah, baru setelah kita tahu jumlah hari Senin berapakah pelanggan yang akan datang, baru kita bisa melakukan perhitungan berapa sih jumlah karyawan yang harus disiapkan. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya ya, tentang menentukan jumlah staff dalam shift tertentu. Jadi rekan-rekan bisa cek video saya yang sebelum ini gitu ya, bisa dicari saja. Nah, ini adalah dasar perhitungan jumlah karyawan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung jumlah karyawan, dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah forecasting ini. Dasarnya adalah peramalan ini. Kalau kita tidak punya dasarnya, maka itu akan menjadi pertanyaan lanjutan. Dapat dari mana angka segitu? Ya, jadi saat dipanggil sama bos, berapa sih kira-kira jumlah pelanggan yang akan datang di hari Kamis? Kita jawab 4493. Loh, dari mana data segitu? Kan gitu ya. Nah, data tersebut diambil dari pattern yang saya hitung ya, dari rata-rata Senin sampai Minggu di minggu yang lalu. Patternnya kenaikannya adalah 3,7 Pak ya.
Nah, 3,7% itu menjadi acuan untuk kenaikan di hari Kamis. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman kurang lebihnya untuk materi yang saya share kali ini tentang melakukan perhitungan atau forecasting ya, peramalan berapakah jumlah pelanggan yang akan datang ya. Dan video ini bisa related dengan video yang sebelumnya ya. Video ini menjadi dasar acuan untuk menghitung jumlah kebutuhan karyawan yang akan kita siapkan di shift berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.